artinya 35 itu berada di antara 23 dan 41. Nah, apakah sama nilai desil 7 dan desil ke-8, sedangkan kelasnya sama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Defrendi Kasmedi SPDGR. Kawan-kawan bisa panggil Bang D. Nah, video kali ini kita akan membahas tentang ukuran letak data yang part kedua. Sebelumnya kita sudah membahas kuartil dan hari ini kita membahas desil, data tunggal, dan data kelompok. Sebagaimana biasanya, sebelum kita memulai video pembelajaran ini, jangan lupa kawan-kawan support terus akun Bang D dengan cara subscribe, like, and share. Baiklah, kita akan memulai pembahasan tentang desil data tunggal. Langkah yang pertama adalah urutkan data dari datum terkecil ke datum terbesar sehingga membentuk data terurut. Selanjutnya kita tentukan letak desilnya dan hitunglah nilai desil. Desil ini membagi data menjadi 10 bagian sama besar. Nah, ini dia, jangan lupa desil membagi 10 sedangkan kuartil membagi 4. Nah, kita lihat ilustrasinya, inilah pembagiannya. Untuk menentukan letak desil dari data tunggal dirumuskan sebagai berikut. DI sama dengan I dikali N tambah 1 per 10. I-nya dimulai dari 1, 2, 3, sampai 9. Nah, N ini adalah banyak data dan I itu adalah letaknya. Desil yang keberapa? Kalau desil 1 berarti D1, kalau desil ke-6 berarti D6. Nah, jadi I-nya ini sampai 9 karena cukup 9 saja titiknya dan pembagiannya menjadi 10. Nah, ini dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 9, maka pembagiannya 10 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, coba kita lihat permasalahan yang bisa kita selesaikan dengan menggunakan konsep desil. Daftar 29 pasien positif virus corona tanggal 9 Maret 12 Mei 2020 yang dimuat dalam berita kompas.com. Nah, ada kasus 1 sampai 29 yang harus kita lakukan, yaitu mengurutkan data dari terkecil hingga terbesar. Selanjutnya penyelesaiannya adalah menggunakan konsep desil. Yang ditanya adalah desil 1, desil 4, dan desil 8. Untuk desil 1 maka D1 sama dengan X1 dikali 29 tambah 1 per 10. Ini kita tambahkan dulu yang di dalam kurungnya. 29 tambah 1 sama dengan 30 dikali 1 sama dengan 30 dibagi 10. Maka D1 itu terletak pada X ketiga, mana X ketiga itu sama dengan 17. Untuk D4 maka X sama dengan 4 dikali 29 tambah 1. 29 tambah 1 itu 30 kali 4 120 dibagi 10 sama dengan 12. Artinya D4 itu berada pada di data yang ke-12. Data yang ke-12 itu sama dengan 33. Nah, D8 sama dengan tadi sebelumnya D1 dan D4, maka di sini D8 X-nya itu terletak di X ke-24 atau data yang ke-24 sama dengan 55. Nah, selanjutnya permasalahan jumlah pasien COVID-19 di Indonesia jadi 53 orang di liputan 6. Nah, ini dia beritanya ya. Nah, di sini Bang D susun aja secara acak sesuai dengan pemberitaan. Jadi kita membagi data menjadi 10 kelompok umur dari data di atas. Maka tentukan desil kedua, desil ke-6, dan desil ke-8. Nah, ini jangan lupa rumusnya DI sama dengan I dikali N tambah 1 per 10. Karena desil itu membagi 10, maka pernya per 10. Nah, penyelesaiannya pertama sekali adalah mengurutkan data dari terkecil hingga terbesar. Nah, ini dia sudah kita urutkan. D2 itu sama dengan X 2 dikali N tambah 1 per 10. D8 8 dikali N tambah 1 per 10. Oke, N nya sama dengan 53, maka D2 sama dengan X 2 dikali N tambah 1 per 10. Nah, karena N nya sama dengan 53, maka kita lihat X sama dengan 2 dikali 53 tambah 1. Nah, di sini Bang D menambahkan dulu 53 tambah 1 sama dengan 54, baru dibagi 10 sama dengan 5,4 dan dikali 2, berarti X nya terletak pada X 10,8. Nah, bagaimana kita menentukan nilai X 10,8 ini? Nah, pertama sekali X 10 itu posisinya di
ini angka 33. X 10,8 itu berarti X10 tambah 0,8 dikali X11 kurang X10, karena kan udah lebih dari 10, berarti dia akan sampai ke X11. Selisih dari X11 itu kita kali 0,8. Nah, karena data X ke 11 itu sama dengan 33 juga, jadi X11 dikurang X10 kan 0, maka 0,8 dikali 0 hasilnya 0, sehingga desil kedua itu nilainya 33. Nah, berarti umur pasien 33. Nah, sedangkan D6 X nya 6 dikali 53 tambah 1 yaitu 54 per 10. 54 per 10 itu 5,4 dan dikali 6 jadinya 32,4. Nah, kalau 32,4 berarti kita perhatikan dulu data yang ke-32. Nah, data yang ke-32 itu 53. Nah, kita untuk mencari 0,4-nya, maka X32 ditambah 0,4 dikali data ke-33 dikurang data ke-32, karena posisinya kan 32 nih, dan kelebihannya itu menuju ke 33. Kita lihat data yang ke-33 nya 54, berarti 54 kurang 53 sama dengan 1, sehingga 0,4 dikali 1 sama dengan 0,4. Artinya X32 yaitu 53 ditambah 0,4, maka nilainya adalah 53,4. Nah, selanjutnya D8. D8 itu berarti sama seperti sebelumnya, 5,4 dikali 8. Nah, nilainya 43,2, maka kita akan menuju ke data yang ke-43. Ini dia 59. Nah, untuk data yang ke-44 nya sama dengan data yang ke-43, maka selisihnya 0, sehingga nilai D8 itu hanya 59. Oke, next, desil data kelompok. Menentukan kelas kuartil. Nah, kalau tadi kan kita hanya menentukan X keberapa atau data yang keberapa. Sekarang karena data kelompok, maka kita harus menentukan kelasnya dengan cara I dikali N per 10. Untuk menghitung nilai desil, maka DI sama dengan TB ditambah I per 10 dikali N dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas desil per frekuensi di kelas desil dan dikali C. Nah, ini sama dengan kuartil, tapi kuartil itu membagi 4. Perbedaannya I per 4 kali N. Kalau desil itu I per 10 kali N. Oke, nah ini keterangannya. Sama ya, TB itu tepi bawah kelas desil, N-nya banyak data, I-nya sampai 9, FK frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, FDI-nya frekuensi kelas desil, dan C panjang kelas. Nah, I-nya sampai 9, kalau kuartil I-nya sampai 3. Oke, kita coba lihat untuk penyelesaian suatu masalah. Ini ada permasalahan, pandemi COVID-19 berdampak terhadap pendidikan masyarakat Riau. Pemerintah Provinsi Riau ingin menumbuhkan semangat siswa-siswi kelas 12 yang ingin melanjutkan pendidikan ke Universitas Riau dengan memberikan beasiswa jalur prestasi. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Ini dia ketentuannya. Pertama, syaratnya adalah putra-putri daerah Riau lulus seleksi administrasi dan seleksi TPA. Nah, berarti seleksinya ada dua, pertama administrasi, yang kedua seleksi TPA. Jika dinyatakan lulus administrasi dan telah mengikuti tes TPA, maka 10% tertinggi pertama diberikan beasiswa dana pendidikan 100%. Nah, artinya tertinggi pertama ini nilainya ya kawan-kawan. Yang kedua, 10% tertinggi kedua diberikan beasiswa dana pendidikan 70%, dan yang ketiga 10% tertinggi ketiga diberikan beasiswa dana pendidikan 50%. Nah, kita lihat ini adalah hasil tes TPA. Mereka adalah siswa yang telah lulus administrasi, selanjutnya mengikuti tes TPA. Ini rentang nilainya. Berarti kita lihat nanti nilai 10% tertinggi pertama dan nilai 10% tertinggi kedua. Nah, seperti apa cara penyelesaiannya dan mendapatkan nilai-nilai tersebut? Maka kita coba selesaikan dengan menggunakan desil. Nah, ini dia penyelesaiannya. Yang pertama, tentukan nilai siswa yang mendapatkan beasiswa 100%. Nah, syarat beasiswa 100% itu 10% tertinggi pertama. Artinya desil ke-9 hingga nilai tertinggi, nilai maksimum ya. Nah, ini kita gambarkan. Misalnya kita membagi datanya nanti, hasil tesnya ini kita urutkan, maka 10% itu adalah letaknya di D9 sampai nilai
maksimum. Menentukan kelas desil. Selanjutnya menentukan nilai desil. Setelah kita menentukan kelas desil, maka akan kita dapatkan data-data untuk menentukan nilai desil. Letak desil ke-9 itu kita dapatkan dari 9 per 10 kali 50, hasilnya 45. Artinya frekuensi kumulatif 45. Nah, di sini kita udah ada di tabel data yang ke-45 itu ada di kelas ini ya. Nah, karena di sini 41 sampai 46, berarti di sini 45-nya posisinya. Nah, di sini D9, maka kita ketahui L1 atau TB-nya 90,5. Selanjutnya frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, ini dia 41. Frekuensi desil ke-9-nya 5 dan C-nya 5. Nah, langsung kita masukkan. D9 sama dengan TB ditambah 9 per 10 kali N kurang FK per FDI kali C. Nah, tinggal masukkan semua nilainya. 45 kurang 41 per 5 dikali 5. Nah, ini 5 dibagi 5. Nah, ini dia ya, TB-nya 90,5. Ditambah 45 kurang 41 dulu, baru dibagi 5. Nah, karena ini ada dikali 5 di luarnya, maka bisa kita bagikan nih. 5 dengan 5 ini dibagi jadi 1. Maka hasilnya 90,5 tambah 4 dibagi 1 tadi 4. Nah, ini dia. Jadi D9 94,5. Sehingga nilai yang lebih dari 94,5 itu adalah nilai yang tertinggi pertama, 10% tertinggi pertama. Nah, penyelesaian selanjutnya yang itu nilai siswa yang mendapatkan beasiswa 75%. Nah, artinya ini adalah 10% tertinggi kedua, yaitu dari desil ke-8 hingga desil ke-9. Karena desil 9 ke atas itu adalah 10% tertinggi pertama. Nah, ini dia. Oke, D8. Untuk menentukan nilai D8, pertama sekali kita menentukan kelas desil. Nah, menentukan nilai desil 8 itu, ini dia tabelnya yang sama yang tadi. Maka letak desil 8 itu 8 per 10 kali 50, yaitu 40. Maka kita harus tentukan di mana letak data ke-40 atau frekuensi kumulatif yang ke-40. Nah, ini di sini karena frekuensi kumulatifnya sampai 41, dari 23 sampai 41, artinya 40 ada di sini. Nah, dari sini kita ketahui TB-nya, TB desil 8-nya itu 85,5, 8 per 10 kali N-nya 40, FK-nya 23, FD-nya frekuensi desilnya 18, ini dia. Kalau FK itu yang di sini frekuensi kumulatif sebelumnya. Nah, C-nya 5. Oke, kita masukkan. D8 sama dengan 85,5 ditambah 40 kurang 23 per 18 kali 5. Nah, 40 dikurang 23 itu sama dengan 17. 17 per 18 dikali 5. Ini dia hasilnya 4,7. Kawan-kawan bisa pakai kalkulator. Nah, sehingga D8-nya sama dengan 90,2. Artinya nilai yang lebih dari 90,2 itu adalah nilai 10% tertinggi kedua, tapi tidak boleh lebih dari D9 tadi ya. Oke, nah selanjutnya adalah nilai siswa yang mendapatkan beasiswa 50% dengan syaratnya 10% tertinggi ketiga, artinya itu dari desil ke-7 hingga ke-8. Kalau 8 ke 9 berarti itu 10% kedua, dari 9 ke maksimum itu 10% pertama. Nah, ini dia, berarti posisinya ada di sini. Nah, di D7. Pertama sekali kita lihat untuk menentukan kelas desil dan menentukan nilai desil yang ke-7, kita lihat dari tabelnya. Nah, kita cari posisinya, yaitu letak desilnya sama dengan 7 per 10 kali 50 sama dengan 35. Di manakah data yang ke-35? Yaitu di kelas yang kedua juga. Kenapa? Karena yang kelas pertama itu hanya sampai 23, sementara kelas kedua itu sampai 41. Artinya 35 itu berada di antara 23 dan 41. Nah, apakah sama nilai desil 7 dan desil ke-8? Sedangkan kelasnya sama. Nah, diketahui TB-nya, TB7 ini maksudnya tepi bawah ke-7 atau desil ke-7, 85,5. 7 per 10 kali N-nya sama dengan 35, FK-nya 23, FD7-nya sama dengan 18, nah C-nya sama dengan 5. Nah, kalau kita lihat di sini hanya perbedaannya dari 7 per 10 kali N. Nah, berarti nilai desil 7 dan desil 8 tetap berbeda. Ini dia, D7-nya sama dengan TB 7 per 10 kali N kurang FK per FDI kali C. Nah, kan ada perbedaan di 35 kurang 23 per 18 kali 5. Kalau tadi kan 40. Nah, maka kita lihat
Hasilnya 85,5 ditambah 3,3. Nah, 35 kurang 23 itu sama dengan 12 ya. Nah, 12 per 18 kali 5 hasilnya 3,3. Nah, dengan demikian 85,5 tambah 3,3 berarti 88,8. Sehingga nilai yang lebih dari 88,8 itu adalah 10% tertinggi ketiga. Nah, tentu batasnya sampai D8 tadi. Nah, sampailah kita di kesimpulan. Yang pertama, untuk mendapatkan beasiswa dana pendidikan 100%, yang kedua 75%, yang ketiga 50%. Nah, untuk mendapatkan tertinggi pertama itu artinya nilainya berada di desil ke-9 hingga maksimum. Untuk mendapatkan beasiswa yang 75% artinya nilainya berada di desil ke-8 hingga ke desil 9, dan yang ketiga yaitu desil ke-7 hingga desil ke-8. Nah, kita lihat ini ilustrasinya desil 9, 8, dan 7. Nah, kita ketahui desil 9 sama dengan 94,5. Artinya, siswa yang mendapatkan nilai 94,5 ke atas maka berhak mendapatkan beasiswa dana pendidikan 100%. Ini dia. Oke. D8 itu 90,2. Maka kriteria peserta yang memperoleh beasiswa dana pendidikan 75% yaitu nilai tesnya berada di lebih dari 90,2 dan kurang dari 94,5. Nah, karena yang 94,5 udah tadi untuk kategori yang pertama. Nah, yang ketiga yaitu nilai tesnya di atas 88,8 dan di bawah 90,2. Nah, ini adalah salah satu contoh permasalahan yang dapat kita gunakan konsep desil dalam penyelesaian masalahnya. Nah, karena apa? Karena di sini permasalahannya itu dibagi dalam bentuk 10 kelipatan 10. Nah, 10%. Sebenarnya kalau persen ini nanti bisa kita masukkan ke dalam persentil. Kuartil membagi 4, desil membagi 10, dan persentil membagi 100. Kalau membagi 100 berarti 1%, 2%, sampai 100% itu juga bisa memakai persentil. Nah, tapi karena ini kelipatan 10, maka kita gunakan desil. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini tentang ukuran letak data. Maka video selanjutnya yaitu tentang persentil. Semoga dengan kawan-kawan nonton video ini, kawan-kawan dapat terbantu dalam memahami konsep desil persentil. Akhir kalam saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.